Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Sekarang saya akan membahas materi Microsoft Word untuk level 3. Yeay. Oke, untuk level 1 untuk level 3 di pertemuan 1 kita akan mengatur tampilan kolom, drop cap, word art, footnote dan endnote, hyperlink, tabulasi, Microsoft Equation, dan smartcard. Oke. Kita mulai dari pertemuan 1. Atur tampilan kolom. Mengatur tampilan kolom. Oke, kita pakai dokumen. Misalnya kita mau buat kolom itu fungsinya untuk membagi teks menjadi beberapa bagian, bisa 2 bagian, bisa 3 bagian. Caranya tinggal kita blok aja mana teks yang akan kita jadikan kolom, lalu kita ke menu page layout. Di sini ada pilihan kolom, pilih more kolom. Di sini tinggal pilih model kolomnya mau ada berapa, mau ada 3, mau ada 2. Tinggal pilih aja. Kalau misalnya di tengahnya ada garis, berarti line between-nya kita checklist aja. Kalau nggak mau ada garis, tidak usah di checklist. Tinggal oke. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya mau kita ubah ukuran kolomnya, equal column width-nya jangan di checklist. So, kolom 1 lebarnya segini, kolom 2 lebarnya segini. Itu gak masalah, kalian tinggal atur aja, sesuaikan. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Itu untuk mengatur kolom. Lalu, yang kedua, pertemuan kedua, mengatur drop cap. Oke. Drop cap itu fungsinya untuk membuat huruf dengan ukuran lebih besar. Contoh, adanya di menu insert. Di sini ada pilihan drop cap. Kita pilih drop cap option. Posisinya tinggal atur. Fontnya atau jenis hurufnya bisa diatur dari sini, bisa juga dari menu home. Terus ada namanya lines to drop. Jadi drop cap ini ngambil berapa baris tuh dari paragraf tersebut. Misalnya kita ambil 3 baris atau 2 baris. Nah, distance from text itu jarak. Distance. Misalnya, untuk jarak si huruf ke paragrafnya itu rapat. Kalau rapat berarti dia 0, gak ada jarak. Kalau misalnya kita mau kasih jarak, tinggal atur aja berapa senti. Oke. Jadinya seperti ini. Kita ngambilnya 2 baris, ininya jarak 2 senti. Jarak yang drop cap-nya dengan paragraf tersebut. Oke. Itu untuk drop cap. Kalau untuk menormalkan kembali, tinggal klik none aja. Lanjut ke pertemuan 3, menyisipkan word art. Menyisipkan word art, mengedit teks word art, memutar word art, memodifikasi word art, save, karakter spacing, alignment. Oke. Jadi gini. Word art itu styling huruf ya. Sama kayak text effect. Level 1 kita udah belajar text effect. Kayak gini. Nah. Word art kurang lebih sama. Styling huruf juga. Dia adanya di menu insert. Word art. Tinggal pilih di sini. Misalnya kita mau pakai yang ini. Nah. Kita bisa atur wrap teksnya juga loh. Nah, misalnya kita mau taruh di atas atau di bawah teks. Berarti kita pilihnya top and bottom. Nah. Kalau udah
Misalnya kita mau ganti warna, kalian bisa atur aja di shape fill. Kalau untuk ini ya, untuk warna shape-nya, untuk ngatur-ngatur shape-nya dari shape stylist. Tapi kalau misalnya kalian mau ngatur hurufnya dari word art stylist, beda ya. Shape stylist untuk shape-nya, word art stylist untuk hurufnya. Jadi kan word art itu ada di dalam shape. Nah, jadi di dalam shape itu ada namanya huruf. Misalnya kita ganti dengan yang ini. Nah, text fill-nya bisa kita ubah, gak mau warna oranye, mau warna hijau misalnya. Outline-nya juga bisa kita ubah, misalnya mau warna ungu, gak masalah. Ya, terus text effects-nya juga bisa kita ubah. Shadow, efek bayangan. Reflection, efek pencerminan. Ada efek glow dan lain-lain, 3D. Nah, transform di sini untuk mengubah bentuk si word art-nya ini. Entah dia jadi bulat, jadi seperti ini. Nah, bentuknya bisa kita ubah dari transform. Text direction mungkin. Nah, posisinya bisa diatur 90 derajat atau 270 derajat. Tinggal atur aja, sesuaikan. Legend text, ya. Misalnya dia adanya di atas atau middle, di tengah-tengah, bottom, di bawah. Nah, posisinya tinggal atur aja. Ya, itu untuk word art. Nah, terus kalau kita mau atur word art sama drop cap, usahakan di enter dulu ya. Di enter dulu satu kali baru kita sisipkan. Contoh. Ini mau kita sisipkan ya, di sini deh. Enter dulu satu kali, misalnya di sini drop cap, di sini word art. Jadi biar dia nggak nyatu antara si word art dengan drop cap-nya. Kita pilih square. Nah, baru di sini kita buat drop cap. Top and bottom. Di sini kita pilihnya top and bottom aja, ada di atas atau di bawah teks. Nah, jadi kalau misalnya kita pisahkan dengan enter, jadi si drop cap dengan word art-nya itu tidak akan menyatu. Jadi masih bisa kita atur di atas, di bawah, atau dimanapun itu. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai enter, otomatis si drop cap sama word art-nya ini akan susah digerakkan. Ya. Jadi harus kita pisahin dulu dengan enter. Oke, lanjut ke pertemuan 4. Pertemuan 4 itu menyisipkan footnote sama spelling and grammar. Oke. Jadi footnote itu catatan kaki yang ada di bawah halaman. Kalau endnote itu catatan kaki yang ada di akhir halaman. Misalnya kita bikin 10 halaman, otomatis si endnote ini munculnya di halaman paling akhir, yaitu halaman ke 10. Contoh, kita mau taruh nih di sini. Caranya, taruh kursornya di mana kita akan menyisipkan footnote atau endnote. Ke menu reference, di sini ada pilihan footnote, klik aja footnote-nya. Nah, terus di sini kita bisa atur mau di bawah teks atau mau di bawah halaman. Number formatnya bisa tinggal pilih mau dalam bentuk huruf atau angka, bisa juga dalam bentuk simbol. Kalau mau dalam bentuk simbol tinggal cari aja simbolnya. Kalau udah numbernya continuous, jadi nanti dia berurutan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau udah tinggal insert aja, otomatis muncul di bawah seperti ini. Dia bentuk referensi. Jadi saat kita digerakkan ke atas, referensinya dari sini nih. Kita ngambil teks ini dari sini nih gitu. Jadi sebagai sumber, kalau misalnya kita biasanya ngambil dari Wikipedia,
atau dari majalah dan lain sebagainya, kita bisa gunakan namanya footnote sebagai referensi dari mana sih kita ngambil artikel ini gitu. Kalau endnote itu munculnya di halaman paling akhir end ya. Oke. Nah, misalnya kalau mau berurutan, misalnya nomor 2-nya kita mau ditaruh di mana nih? Contoh di sini. Nah, karena yang pertama kita sudah atur ke sini, yang kedua dan ketiga dan seterusnya, kita bisa langsung insert footnote aja. Karena kan sebelumnya sudah kita atur formatnya seperti apa, ya. Oke. Selanjutnya spelling and grammar. Oke. Contoh kita buat teks. Jadi, spelling and grammar ini fungsinya untuk mengkoreksi teks dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi, adanya itu di menu review, di sini ada plan spelling and grammar. Jadi ejaannya udah benar belum gitu kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak perlu kita ubah ke bahasa Inggris ya. Tuh. Otak jadi ok atau ut nggak usah. Kita ignore aja semuanya. Kalau dalam bentuk bahasa Indonesia. Karena ini kan kebanyakan teksnya dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya mau dalam bentuk bahasa Inggris, misalnya ada yang salah nih. All, harusnya penulisannya all. Berarti kita kan perlu koreksi nih ejaannya. Berarti kita klik change. Otomatis dia keganti. Otomatis ya. Otomatis dia keganti jadi all. Tuh. Jadi all. Yang tadinya penulisannya salah jadi benar. Makanya kalau misalnya kita nulis teks dalam bentuk bahasa Inggris, kita bisa koreksi dengan spelling and grammar. Oke. Lanjut ke pertemuan 5. Pertemuan 5 itu cuman hyperlink ya. Jadi hyperlink itu fungsinya untuk menghubungkan teks ke dokumen lain. Jadi itu teksnya nanti dalam bentuk link. Jadi si teks itu bisa jadi link. Oke, contoh ya. Contoh nih, namanya hyperlink. Kita blok teksnya. Ke menu insert. Di sini ada plan hyperlink. Nah, misal kita mau hubungkan browse for file. Kita browse dulu nih. Filenya ada di mana? Contoh. Misalnya kita mau sisipkan cara sederhana melawan lupa. Oke. Oke lagi. Nah, cara bukanya sambil tekan Ctrl, arahkan kursornya ke teks yang sudah disisipi hyperlink. Klik. Otomatis dia akan menghubungkan ke dokumen lain yang tadi sudah kita hubungkan. Kalau misalnya kalian mau dihapus, tinggal klik kanan remove hyperlink. Bisa juga masuk ke hyperlinknya. Kalau misalnya nama linknya mau diganti, hyperlink misalnya sesuai judulnya asal otak, itu juga bisa. Kalian bisa ganti text to display-nya juga ya teman-teman. Oke, itu untuk hyperlink, untuk menghubungkan teks ke dokumen lain. Lanjut pertemuan 6, itu ada namanya tabulasi, posisi tabulasi, menghapus tabulasi menggunakan fasilitas kalkulator. Oke, pertemuan 6 ini mungkin sebelumnya di antara kalian sudah pernah bikin daftar isi ya kalau buat makalah. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa gunakan namanya tabulasi. Jadi kan kalau misalnya daftar isi itu titik-titik panjang banget gitu.
kita ketik manual, jangan gitu, kita bisa gunakan tabulasi. Contoh ya, kita buat daftar isi bab 1. Nah, kasih tab, misalnya halaman 1, bab 2, halaman 2, bab 3, halaman 3. Jadi setiap yang mau kita sisipkan tabulasi itu di tab dulu 1 kali. Cukup 1 kali, ya, jangan banyak-banyak. Oke. Kita blok. Di sini ada grup paragraf. Klik panahnya. Di pojok kiri bawah ada namanya tabs. Oke. Selanjutnya, angka yang sudah kita tab-tab tadi mau diukur, ukurannya berapa? Di sini ada penggaris. Misalnya, kita mau taruh paling ujung, yaitu di angka 16 cm. Nah, alignmentnya itu posisi, left itu rata kiri, center itu tengah, right itu rata kanan. Desimal itu untuk perataan angka desimal. Komanya itu harus rata kalau untuk angka desimal ya. Bar itu untuk garis. Jadi di sini kita yang diperlukan itu berarti angka-angkanya dia rata kanan dong, ya, berhentinya di kanan. Leader. Nah, dalam daftar isi itu biasanya ada titik-titik panjang banget gitu ya. Kita tinggal pilih aja leadernya yang mana, atau garis itu juga bisa. Kalau nggak ada leadernya berarti kita pilihnya non. Kalau udah jangan langsung oke teman-teman, tapi kita set dulu. Kalau sudah selesai kita baru oke. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk daftar isi. Contoh lagi. Kita mau buat suatu tabel nama barang, kuantiti, harga. Kita clear all dulu untuk menghapus semua tabulasinya. Di tabnya 1 kali semuanya. Oke. Contoh. Kita di sini mau tulis nama Eni mouse 2 harga anak Nah, kalau udah jadi seperti ini, misalnya kita mau buat seperti tabel, ada garisnya, kita bisa gunakan tabulasi. Misalnya, garisnya mau kita taruh posisi berapa nih? Lihat di penggaris, contoh 4 cm. Berarti garis itu bar set. Udah 1 nih. Kita mau buat garis setelah nama, Eni, Ana, dan seterusnya. Untuk nama barang, kita taruh misalnya mau di posisi tengah. Misalnya posisi 8. Dia ada di tengah, berarti center. Set. Leadernya nggak ada ya, jadi garis yang panjang kayak daftar isi itu nggak ada, makanya kita kosongin, non. Habis nama barang misalnya ada garis lagi, misalnya posisi 11. Bar, set. Terus quantity misalnya kita mau taruh rata kanan. Right, set. Nah, habis quantity itu ada garis lagi, misalnya posisi 14. Bar, set. Terakhir, harga. Misalnya posisi kanan, set. Kalau udah diset semua, tinggal oke. Nah, tampilannya kan seperti ini. Di atas ini tabulasi ya, yang hitam-hitam ini.
Kalau misalnya kurang pas, kalian tinggal geser aja, tapi jangan sampai lepas tabulasinya. Tahan. Nah. Contoh penggunaan kalkulator. Contohnya ya. Misalnya 2. Beli barang 2, harganya CTI 2. Harga 10.000. Jumlah. Nah, kita bayarnya berapa nih? Kalian bisa gunakan kalau misalnya di Windows 7, kalian bisa gunakan Start, All Program, Aksesoris, Kalkulator. Start, All Program, Nah, kalau misalnya di Windows 10, kurang lebih caranya sama. Kalau untuk mempersingkat waktu, kalian bisa cari aja di search-nya kalkulator. Nah, seperti ini kurang lebih aplikasinya. Kita tunggu. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Contoh ya, kalau misalnya di Windows 7, tampilan kalinya itu dia dalam bentuk bintang. Kalau tampilan baginya itu dalam bentuk garis miring, ya. Plus sama minus sama, plus sama pengurangan sama. Tapi kalau misalnya di Windows 10, kurang lebih tampilan kali sama baginya seperti ini. Contoh, misalnya itu 10.000. Dikalikan 2, karena kuantitinya belinya 2. Sama dengan 20.000. Kalau misalnya di Windows 7 itu ada bacaan edit, copy, paste. Tapi kalau misalnya di sini kita tinggal copy aja, Ctrl C, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk kalkulator. Lanjut ke pertemuan 7. Menyisipkan simbol matematika atau equation. Oke. Nah, untuk equation sendiri kita bisa sisipkan dari menu insert ya. Ini kita hapus saja. Kita buat baru untuk equation. Insert equation. Oke, tunggu sebentar.
Oke, selanjutnya tadi sampai ini ya, insert equation. Kalau misalnya mau rumus yang sudah jadi, kita bisa pilih dari sini. Kalau misalnya mau bikin rumus sendiri, insert nih equation. Tampilannya kan seperti ini. Misalnya kalian mau dalam bentuk perpangkatan, cari aja di fraction. Mau bentuk integral, pangkat, akar kuadrat, matriks, semua ada ya. Contoh saja, kalian mau menyisipkan pecahan. Bentuknya seperti ini kan. Soalnya 1/2. Di kotak-kotaknya kalian isi aja. Ditambah simbol matematikanya, pilih dari sini. Fraksinya tinggal pilih lagi, misalnya mau pecahan lagi 2/2 sama dengan jadi strukturnya diulang-ulang aja, 3/2. Kalau mau ngegeser, mau mindahin, tinggal pakai indentasi aja. Nah, untuk simbol matematika atau equation. Oke. Selanjutnya di penghujung acara, di penghujung pertemuan, pertemuan 8 di level 3, itu menyisipkan smart art ya. Oke. Jadi gini teman-teman, smart art itu kurang lebih seperti shape, cuman kalau shape itu kan kita perlu menyisipkan satu-satu. Kalau misalnya smart art itu, misalnya kita mau bikin bagan yang udah jadi nih, caranya dari menu insert, di sini ada pilihan smart art. Kayak mau bikin bagan dan lain-lain, bisa langsung dari sini. Jadi bentuknya dia udah jadi, nggak modif satu-satu kayak shape. Nah, contoh seperti ini. Tuh, banyak ya. Misalnya kita contoh mau bikin bagan seperti ini. Kalau misalnya kita mau menambahkan, kalian tinggal tekan enter aja ya. Kalau misalnya mau mengurangi, tinggal backspace aja, gitu gampangnya ya. Kalau misalnya text pen tempat mengetiknya itu nggak muncul, kalian ke menu desain aja, pilih text pen. Nah, kalau misalnya kalian mau menyisipkan setelahnya, add step after, menyisipkan sebelumnya, add step before, menyisipkan di atasnya, add step above, menyisipkan di bawahnya, add step below. Layoutnya tinggal pilih di sini, mau yang standar, mau yang bold, left hanging, right hanging, tinggal pilih aja modelnya dari sini ya. Terus otomatis kalau misalnya kita mau ganti nih jenis smart artnya, gak mau yang ini, tapi kita udah edit banyak, gak perlu kita hapus, kita tinggal ganti aja layoutnya. Kalau mau lebih banyak, pilih more layout aja, tinggal cari. Nah, kalau mau lebih bagus efeknya atur aja dari sini, ada efek 3 dimensi. Terus colornya juga bisa kita ubah. Terus dari menu format kita bisa atur warna juga, kurang lebih seperti ngatur shape. Nah, wrap text-nya bisa kita ubah juga. Misalnya in front of text atau top and bottom, square, bisa ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau cara ngatur ukuran kurang lebih sama dari format size ya. Atur tingginya hanging, untuk lebarnya width. Oke. Sekian dari saya untuk pertemuan level 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.